KUHP 2016-99-470858. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan Teknologi Laboratorium Medik, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya merupakan guru K3LH di SMK 18 alias Bengkulu. Pada hari ini Selasa 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan real-teaching pada kelas 10 farmasi klinis dan komunitas dengan materi api dan kebakaran. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Bersedia. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shallallahul azim. Berdoa selesai. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Oke, Nak, tadi Melika ya sudah salam. Ibu tanya absen dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk hari ini? Tiara sama Bustina. Oh, Tiara sama Bustina. Tiara apa keterangannya? Sakit. Sakit. Bustina? Sakit. Dua-duanya sakit ya? Oke. Oke, hari ini kita nanti belajar ya Nak ya tentang api dan kebakaran. Sebelum kita belajar materi hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu, ada yang ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, dari kesehatan dan keselamatan kerja ada yang ingat apa materinya? Yang kalian ingat tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja? SOP. Standar operasional prosedur dari kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dari SOP yang dahulu minggu kemarin kita pelajari, ada yang ingat kalau misal kita tidak mematuhi SOP, misalnya terjadinya apa? Kebakaran. Oke, berarti kalian sudah bisa mengaitkan ya Nak ya materi kita minggu kemarin dan materi kita hari ini. Maka jika tidak adanya SOP tadi, maka bisa terjadi kebakaran. Nah, hari ini kita belajar tentang api dan kebakaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh kita pretest terlebih dahulu tentang api dan kebakaran. Boleh gunakan handphonenya sekarang untuk mengerjakan pretest. Linknya Ibu kirim di grup WA ya Nak ya. Oke, silakan gunakan HP-nya. Kalau sudah, silakan simpan handphonenya. Ya, masukkan kembali HP-nya. Sudah, sesuaikan dengan kontrak belajar kita ya Nak ya, yang telah kita sepakati sebelum-sebelumnya, bahwa kenapa sudah bisa? Nah, ya kirimkan Nak kalau sudah ya Nak ya. Jika nanti kontrak belajarnya ganti belajar apa? Iya, tidak boleh menggunakan handphone. Apalagi? Tidak boleh keluar masuk ruangan dan lebih dari 10 menit. Ya itu ya, itu kontrak belajar kita sebelumnya. Oke?
Setelah itu kita lanjutkan. Tadi sudah sudah pretest. Sekarang kita yel-yel dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ya. Siap belajar materi hari ini. Yes, yes. Oke, pintar. Jangan duduk. Semoga kita selalu semangat untuk belajar materi api dan kebakaran. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dibaca? Coba. Dengan pembelajaran kita tentang api dan kebakaran, nanti kalian bisa Melalui PPT dan video pembelajaran terkait dengan melalui media video pembelajaran dan PPT serta ini mampu melakukan pemadaman kebakaran dengan teknik strategi menggunakan alat basah dan teknik alat menggunakan alat pemadam api portable dan kontainer. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kalian bisa tahu klasifikasi kebakaran. Terus nanti kalian bisa tahu penyebab dari terjadinya kebakaran. Kalau misalnya kebakaran itu sebabnya apa sih? Nah, nanti kalian bisa tahu yang kita pelajari hari ini. Terus nanti kalau misalnya terjadinya kebakaran, kalian bisa melakukan pemadaman secara ringan. Bisa tradisional, bisa modern. Contoh pemadaman tradisional hari ini yang kita pelajari dengan smoterik menggunakan karung basah atau karung goni yang basah. Terus bisa dengan apar. Apar itu alat pemadam api ringan. Ada di lab kita alat pemadam api ringan? Ada. Itu namanya adalah apar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan hari ini nanti Ibu akan melakukan sistem penilaian. Yang mana nilai pengetahuan itu Ibu ambil dari pretest dan post-test. Tadi sudah kita lakukan pretest. Nanti setelah pembelajaran ini kalian melakukan post-test. Jadi nanti materinya sudah kalian dapat, mungkin kalian lebih pintar menjawab. Ya nak ya? Terus nanti Ibu juga ngambil nilai sikap. Dari nilai sikap Ibu punya lembar pengamatan. Lembar pengamatan ini kalian waktu diskusi bisa tidak kalian menjawab. Kalian dalam satu kelompok itu kompak atau tidak? Siapa yang berani mengemukakan pendapat? Semuanya itu Ibu nilai. Terus yang selanjutnya nanti ada keterampilan. Di keterampilan itu yang dinilai adalah presentasi dan tanya jawab. Nah, ini adalah sistem penilaian Ibu pada hari ini. Yang selanjutnya di sini ada sebuah gambar, ya. Sebuah gambar. Sekarang kalau Ibu tanya, informasi apa yang kalian peroleh dari gambar tersebut? Korban kebakaran. Iya, ini adalah korban terjadinya kebakaran. Nah, jadi dari terjadinya sebuah kebakaran bakal banyak terjadinya korban. Inilah yang menjadi permasalahan dalam hal materi api dan kebakaran. Banyak memakan korban jiwa. Ini adalah contoh video kalian yang bisa kalian tonton pada saat kebakaran yang ada di Kota Bengkulu. Enak ya? Nah, silakan ditonton. Peristiwa kebakaran ruko di lantai berlantai 4 di Jalan Kaset Abidin 1, Kota Bengkulu ini pertama kali dilaporkan terjadi sekitar pukul 6:15 pagi tadi. Api terlihat pertama kali dari lantai dasar dan terus membesar disertai asap hitam tebal yang membumbung tinggi. Sejumlah saksi mata melihat para penghuni ruko meminta pertolongan di lantai 3 bangunan sulit transmisi. Namun belum sempat warga menolong, api terlanjur membesar pemirsa. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena bangunan ruko yang tinggi dan memanjang. Petugas bahkan harus merobohkan tralis besi di lantai 3 untuk memadamkan api. Selain mengerahkan 16 mobil pemadam kebakaran, mobil water cannon dari Polda dan Polres Bengkulu pun juga diterjunkan untuk memadamkan api. Oke, nak ya. Nah, itu adalah kejadian kebakaran yang permasalahan yang terjadi di kota Bengkulu. Dari sini tadi bahwa kalian memang di sekitar lingkungan kalian itu banyak terjadinya kebakaran. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi
istilahnya. Ya nak ya. Ada yang tahu api itu apa? Oke, coba Kak Isa, silakan. Iya. Api itu terbentuk dari 3 unsur, panas, oksigen, dan mudah terbakar yang bisa menghasilkan panas dan cahaya. Dan dari itulah yang bisa menyebabkan kebakaran. Oke, pintu. Kasih apresiasi untuk Kaisa bahwa itu adalah sebuah pengertian dari api kebakaran. 3 unsur yang menyebabkan suatu kebakaran. Jadi ada apa tadi Kaisa? Panas, oksigen, dan mudah terbakar. Jika ada panas, jika ada oksigen, dan ada bahan yang mudah terbakar, maka kebakaran itu bakalan terjadi. Nah, itulah terjadinya suatu kebakaran. Nah, di sini ada teknik sistem pemadaman. Yang pertama, untuk teknik sistem pemadaman, di sana ada yang namanya cooling atau menyemprotkan air. Sering kalian lihat ya. Terus smothering, menutupi permukaan benda yang terbakar yang kata ibu tadi menutupi dengan karung goni. Terus adalah teknik atau sistem pemadam kebakaran. Nah, ini adalah tips untuk mencegah terjadinya kebakaran. Misal ada kompor, jangan lupa matikan kompor. Nah, di sini ada klasifikasi kebakaran. Bahwa kebakaran itu banyak, nak. Ada kebakaran kelas A, contohnya kayu, ya, kertas, plastik. Terus kebakaran kelas B, ada solar, ada premium. Ada yang sering bensin ya, nah itu kebakaran kelas B. Kalau yang kebakaran kelas E, itu disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek. Itu namanya adalah kelas B. Oke. Yang selanjutnya penyebab kebakaran. Yang pastinya penyebab kebakaran yang pertama adalah kelalaian. Ya nak ya. Apa contoh dari kelalaian? Iya, lupa matikan kompor, lupa cabut stop kontak. Kurang pengetahuan. Ya, kalau kalian pengetahuannya kurang tentang cara mencegah kebakaran, otomatis bisa terjadi kebakaran. Sama juga dengan kesengajaan. Oke, itu adalah penyebab dari kebakaran. Peralatan pemadam kebakaran seperti yang Ibu bilang tadi, nanti di sini kalian menyelesaikan sebuah masalah. Dengan masalah kalian lihat kejadian kebakaran yang ada di Provinsi Bengkulu, Ibu bagikan LKPD yang mana nantinya kalian lakukan pemadaman kebakaran secara sederhana dengan menggunakan tradisional, ada contoh air, pasir, karung goni, dan tangga. Terus yang kedua, peralatan pemadam kebakaran api ringan, apar. Nanti bagaimana cara menggunakan apar, ya. Terus bagaimana cara menggunakan alat pemadam kebakaran untuk yang sederhana itu karung goni. Nah, jadi inilah masalah nanti yang harus kalian selesaikan. Jika kalian menemukan sebuah kebakaran, kalian bisa menggunakan karung goni secara pemadam kebakaran yang tradisional dan apar untuk secara pemadam kebakaran yang modern. Oke, silakan kalian bagi kelompok, ya. Kita bagi kelompok, kita gunakan nanti masalahnya, Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, silakan bagi kelompoknya. Ya, ya, kursinya dibulatkan aja. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, sudah. Ini adalah LKPD ya nak ya. Di sini LKPD ini adalah lembar kerja ya nak ya. Lembar kerja peserta didik yang mana nantinya di LKPD ini kalian lakukan pengerjaan sesuai dengan masalah yang ada. Masalah yang ada di sini adalah kejadian kebakaran. Permasalahannya ada data tentang kebakaran di Provinsi Bengkulu, di Kota Bengkulu. Terus nanti kalian rumuskan permasalahan apa yang ada. Terus kalian lihat bagaimana cara menggunakan pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran yang secara sederhana karung goni tadi dan apar, ya. Terus nanti kalian buat. Terus bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi. Penyebabnya kalian buat di PowerPoint, ya nak ya. Silakan gunakan HP-nya satu kelompok 1, ya. Satu kelompok 1 aja perwakilan. Nah nanti kalian gunakan HP-nya, kirimkan dengan Ibu ke WA ya. Nanti biar kita presentasikan sama-sama. Oke?
Ini kelompok ini HP siapa yang bisa digunakan? Yang boleh dua, satu untuk cari materi, satu untuk buat PowerPoint-nya. Yang lainnya HP-nya disimpan. Ya, jangan digunakan ya. Oke, kelompok ini HP siapa yang mau digunakan? HP Nadia. Sama Katri. Oke. HP siapa lagi? Yang lainnya yang nggak pakai disimpan aja masukkan kantong. Ini HP siapa yang dipakai? HP Bella sama Alisa. Oke, boleh digunakan. Yang lainnya HP-nya masuk kantong aja nak, biar disimpan. Oke, silakan kerjakan. Ya, kerjakan di LKPD-nya dan buat PowerPoint-nya ya, pakai HP-nya. Oke, sudah kelompok 1 sudah ada, PowerPoint-nya kelompok 2 juga sudah ada. Sudah mengirimkan ya Nak ya? Di WA. Oke, silahkan. Kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Silakan kursinya dikembalikan lagi. Ya, kelompok berapa yang maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, kelompok 1 aja. Oke, silakan maju Nak. Kelompok 1 presentasi. Ya, seluruhnya. Presentasikan hasil kerjanya. Ya, Ibu tampilkan ya isi PowerPoint-nya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hari ini akan melihatkan hasil PowerPoint kami tentang materi api dan kebakaran. Jadi di sini kelompok kami ada Kaisa, Elga, Syah, Hamza, Bella, dan Tara. Kami akan mempresentasikan sebab terjadinya kebakaran. Kebakaran biasanya banyak karena sifat kelalaian manusia karena kurang paham, dan peristiwa alam biasanya dengan cuaca, dan kebakaran penyalaan sendiri biasanya di gudang bahan kimia. Kebakaran kesengajaan biasanya untuk ganti rugi klaim asuransi. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemadaman kebakaran menggunakan karung basah. Bakarlah. Oke, kami buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alveros. Saya mewakilkan kelompok 1. Saya ingin bertanya, sebutkan jenis-jenis karung yang bisa memadamkan api. Yang saya. Terima kasih. Dari Alvero kami akan menjawab pertanyaannya. Jenis karungnya salah satunya adalah karung boni. Kenapa bisa? Karena kan karungnya terlebih dahulu dicelupkan dalam air, dan karungnya berat. Setelah ditutupkan dengan apinya tadi, apinya tidak ada oksigen dan tidak ada reaksi kemana-mana, jadi api tersebut mati dan padam. Kalau masih ada yang mau bertanya, kami buka lagi sesi pertanyaan. Jika sudah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selesai kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya atas nama Elin, Nadia, Catherine, Saya Iqbal.
Dan di sini saya akan pertama menjelaskan tentang rumus permasalahannya, yaitu permasalahan yang dapat diselidiki yang terjadinya kebakaran di sekitar lingkungan, penyebabnya dengan cara penyebabnya dan cara melakukan pemadaman. Sebab-sebab terjadinya kebakaran, ada kelalaian dan lupa mematikan kompor. Selanjutnya, kurang pengetahuan dan tidak mengerti akan jenis bahan bakar. Terus, peristiwa alam dan kebakaran karena kesengajaan, misalnya ganti rugi dan klaim asuransi. Dan penyalaan sendiri, kebakaran di hutan karena panas matahari. Langkah-langkah pemadaman kebakaran menggunakan karung basah. Yang pertama, bakarlah bahan seperti kain, kertas, dan lain-lain di dalam drum yang sudah disiapkan. Kemudian, celupkan karung goni ke dalam air. Pastikan karung goni tersebut basah menyeluruh. Pegang karung goni tersebut ke hadapan benda yang terbakar dengan posisi Anda tidak melawan arah angin. Berdirilah dengan posisi kuda-kuda dan ditutupi yang terbakar dengan karung goni. Setelah itu, setelah tertutup dengan karung goni tersebut, usap-usap benda yang terbakar. Angkat karung goni tersebut dengan tangan yang tertutup karung dan posisi yang sama pada saat meletakkan karung goni sebelumnya. Selanjutnya, jika api belum padam, celupkan kembali karung goni tersebut ke dalam air. Pemadaman kebakaran dengan teknik apa? Yang pertama, lepaskan segel, kemudian pukul tuas atau handle dengan posisi jongkok, lalu pegang alat pemadam api dengan tangan kiri dan tangan kanan, kemudian arahkan moncong alat pemadam api ke pangkal api, lalu semprot selang mengarah pada area api, kemudian setelah itu buka semua pintu dan jendela. Itu saja yang kami sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang menjadi penyebab terbanyak kebakaran? Baiklah, penyebabnya yaitu karena terjadinya kelalaian dan kurang pengetahuan, dan juga bisa terjadinya karena penyerahan diri, penyalahan sendiri. Oke, penyebab terbanyak ya Nak ya. Sering terjadinya kebakaran itu yang paling banyaknya, paling enggak itu adalah Nak, bahwa paling sering terjadi adalah kebakaran di rumah tangga. Iya nggak? Iya. Kebakaran di rumah tangga artinya penyebab terbanyak itu kebanyakan korsleting listrik dan kelalaian. Itu penyebab terbanyak. Ya, kalau seperti sabotase atau klaim asuransi dan alam, ya Nak ya, seperti kebakaran hutan itu tidak menjadi penyebab terbanyak. Coba kita lihat tadi dari data ya Nak ya, data yang terjadi di kota Bengkulu yang menjadi penyebab paling banyak kejadian kebakaran itu adalah pada rumah. Dari video tadi ya, dari video tadi itu adalah toko. Itu karena apa? Konsleting listrik. Iya, karena kelalaian tadi. Tidak. Itu adalah konsleting listrik bisa dari stop kontak atau bisa dari kabel yang tidak pernah diperiksa sehingga terjadi konsleting listrik. Itu ya, Helga, bisa diterima ya? Oke, ya benar yang dibilang sama si Elin tadi. Yang paling banyak itu karena kelalaian. Oke, silakan begitu. Cukup presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Nak ya, hasil presentasi kita hari ini. Coba kita speaking dulu.
ya nak ya, itu materi kita hari ini. Tadi itu tentang api dan kebakaran. Yang mana kita telah melakukan diskusi kelompok, kalian sudah melakukan tanya jawab, sudah presentasi bahwa pemadaman kebakaran itu tadi banyak cara, ya nak ya, cara untuk melakukan pemadaman kebakaran. Salah satunya dengan semoteri dan apa. Semoteri tadi dengan menggunakan karung basah. Sedangkan yang itu tadi modernnya dengan menggunakan apa. Nah, sekarang yang selanjutnya kita lakukan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Alisa silakan simpulkan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah penyebab kebakaran kebanyakan terjadi karena kelalaian, konsleting, bahkan sabotase dari orang-orang sendiri. Makanya jika ada kebakaran lebih bisa kita menggunakan air, pasir, karung goni dan apar. Oke, sebutkan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Salsabila, coba. Kebetulan di sini saya menunjukkan bahwa jika terjadinya kebakaran, kita dapat menggunakan untuk memadamkannya, kita dapat menggunakan kain goni basah dan secara modern kita juga dapat menggunakan dengan apar. Oke, itu ya nak ya. Jadi semuanya sudah bisa. Ya, tepuk tangan dulu. Semuanya sudah bisa, kelompok 1 dan kelompok 2 semuanya sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini bahwa pemadaman kebakaran dengan alat-alat sederhana dan alat tradisional itu bisa menggunakan pasir, bisa juga menggunakan apa lagi tadi? Air, karung goni. Sedangkan dengan modern salah satunya dengan menggunakan apa? Alat pemadam api ringan itu banyak macamnya ya nak ya. Nanti untuk materi selanjutnya kita baru jenis-jenis alat pemadam api ringan, baru nanti kalian bisa tahu bahwa jenis-jenis alat pemadam api ringan itu juga banyak macamnya. Nanti kita lanjutkan. Nah sekarang karena tadi ada pretest, maka kita lanjutkan dengan adanya post test. Nah, kita ukur kemampuan kalian dengan sudah adanya materi yang Ibu sampaikan. Bisa tidak lagi kalian menjawab pertanyaan dari post test tadi? Ya, silakan gunakan HP-nya dengan link yang Ibu kirimkan tadi. Oke ya, silakan kerjakan. Tulis namanya ya. Sudah? Bisa? Bisa Bella? Sudah? Oke. Sudah semua? Sudah semua, silakan simpan handphonenya lagi. Oke ya. Berarti oke. Bella sama Alisa lagi. Sudah? Oke. Sudah semua ya nak ya? Handphonenya sudah disimpan? Oke, berarti post test hari ini sudah dilaksanakan. Nanti Ibu ambil untuk melakukan penilaian pengetahuan. Tadi penilaian keterampilan juga sudah Ibu lakukan. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian sudah paham? Intinya nak, jika terjadi suatu kebakaran, kita harus bisa melakukan pemadaman sederhana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi supaya tidak terjadinya kebakaran yang lebih besar. Contoh misal adanya kompor yang meledak, ya nak ya. Kompor itu nak gas yang di rumah jika meledak, kalian cepat ambil karung goni gitu nak, cepat atau kain basah pun kalau nggak ada karung goni bisa. Seperti keset agak tebal ya nak ya, keset itu dibasah, ditutupkan. Paling enggak bisa mencegah supaya api itu tidak besar. Itulah salah satu dari materi kita hari ini.
Semoga kalian semua mengerti, semoga kalian memahami dan bisa menjadi semuanya asisten apoteker yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, kita ada materi minggu depan tadi sudah Ibu sampaikan, adanya jenis-jenis alat pemadam kebakaran secara modern. Nah, jadi minggu depan materi kita tentang jenis-jenis alat pemadam kebakaran modern. Ya, mungkin itu saja ya Nak ya materi kita hari ini. Ibu selaku guru K3LH menutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh si Iqbal? Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.